Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari Kamis Pekan Advent yang kedua hari ini. Injil yang akan saya baca adalah Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi yang cerah ini, marilah kita merenungkan apa yang tadi kita dengar dalam Injil. Memang seperti kita tahu, dalam iman kita mengimani bahwa Tuhan Allah itu selalu beserta kita. Dia berjanji dan janjinya tetap dipenuhi untuk kita semuanya. Lebih-lebih pada saat kita ini menerima kesulitan pada saat sekarang ini. Seorang profesor saya dulu ketika kami di seminari belajar teologi, seorang profesor yang mengajar kami homiletika atau seni berkhotbah mengatakan bahwa khotbah itu tidak disiapkan hanya dalam satu malam atau satu minggu, tetapi sebetulnya ketika kita ini berkhotbah atau mewartakan Injil, itu sebetulnya menjadi bahan yang utama dari apa yang kita sampaikan dalam khotbah. Itu adalah kesaksian hidup kita sendiri, dan itu tidak cukup hanya satu malam atau seminggu atau mungkin satu bulan. Selamanya, seluruh hidup kita ini yang adalah berhubungan dengan penghayatan hidup kita, inilah khotbah kita. Dengan demikian, tidak cukup kalau kita berkhotbah seperti yang sekarang ini saya lakukan, memberikan renungan atau khotbah. Itu hanya mengilustrasikan atau memberikan ilustrasi pada masalah-masalah yang saat ini, sekarang ini, yang mungkin menantang kita untuk menghadapinya. Tetapi sebetulnya yang lebih dari itu, khotbah yang berarti, yaitu khotbah di mana kita bisa mengungkapkan diri dalam penghayatan kita sehari-hari, hidup sehari-hari, kesaksian seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam liturgi gereja memang Yohanes Pembaptis ini istimewa. Mengapa? Karena pestanya dirayakan pada hari kelahirannya dan juga pada hari kemartirannya. Sehingga dengan demikian kalender gereja untuk mengenai atau tentang Yohanes Pembaptis ini berbeda dengan para santo dan santa yang diperingati. Kalau santo dan santa itu kebanyakan dari hari kematiannya, tetapi Yohanes Pembaptis ini spesial, juga hari kelahirannya dirayakan dalam kalender gereja. Mungkin kita akan bertanya, mengapa? Inilah sebabnya Yesus memberikan alasan kepada kita semua dari Injil hari ini, di mana dikatakan
Tadi dengan jelas aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, Yesus memuji Yohanes Pembaptis ini. Yesus sendiri terkesan dengan Yohanes Pembaptis dengan hal yang istimewa. Apa yang terjadi di sana? Yesus memuji karena Yohanes Pembaptis ini orang yang hidup dari kesaksiannya, di mana ketika orang menghadapi kesulitan atau dia menghadapi pencobaan, dia tidak pernah mundur. Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri di tengah-tengah penderitaannya tetap mengatakan, saya menjadi yang kecil karena saya tidak layak untuk membuka alas kakinya. Dalam hal ini alas kaki Yesus. Karena Yohanes Pembaptis memuji kebesaran Tuhan yang diutus datang ke dunia ini. Dengan demikian membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Dan Yohanes Pembaptis seperti kita ketahui, dia bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatannya dia melakukan, meskipun itu sulit. Dari sebab itulah Yesus memuji dia. Bagi kita, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, seperti dikatakan oleh Yesus sendiri, harus kita laksanakan, harus kita praktekkan apa yang menjadi teladan Yohanes Pembaptis bagi hidup kita. Yaitu yang pertama ialah, dan yang terutama ialah membawa orang kepada Yesus dengan menyerukan pertobatan. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan kesaksiannya. Dia membawa orang kepada Yesus. Sehingga pertanyaannya bagi kita, lebih-lebih pada masa Advent ini, apakah saya juga sudah memberikan kesaksian dari hidup saya sehari-hari? Dan apakah kesaksian hidup saya ini membawa orang kepada Yesus? Seperti Yohanes Pembaptis membawa orang kepada Yesus melalui seruan pertobatannya. Maka dari itu, marilah kita sungguh-sungguh mempraktekkan, lebih-lebih dalam masa Advent ini, memberikan kesaksian bukan hanya melalui mulut, melalui kata-kata, tetapi melalui praktek hidup sehari-hari. Sehingga dengan demikian orang akan terbawa bukan kepada kita, tetapi kepada Yesus yang kita imani, dan mencintai Yesus lebih, dan menjadi lebih mencintai Yesus. Semoga kita memiliki semangat Yohanes Pembaptis, sehingga doa kita pada hari ini ialah, Tuhan, saya ingin menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang dengan kerendahan hati dan juga keberaniannya memberikan kesaksian hidup di tengah-tengah kesulitan ini. Bimbinglah aku ya Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.